Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari. Ya, perkenalkan nama saya Yati dari Desa Binangun, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Wonosobo ya? Iya, dari Wonosobo. Pak Ustadz, ini saya mau tanya titipan dulu. Yang nomor 1, seorang wanita memakai KB menurut hukum Islam bagaimana? Lalu yang kedua, Al Ustadz, saya mau bilang terima kasih sekali sama Al Ustadz. Kalau saja enggak terhalang tabir, saya mau cium kaki Al Ustadz. Saya mau berterima kasih karena dulu saya nggak tahu tuntunan. Saya sholat juga bolong-bolong, nggak tahu sholat itu apa, Islam itu apa. Karena dulu saya orang yang paling judes, orang yang paling galak. Ternyata itu salah, ternyata itu membawa masuk neraka. Al Ustadz, saya mau bilang sekali lagi terima kasih sekali. Dulu juga suami saya kafir, nggak pernah sholat. Tapi setelah mendengarkan Al Ustadz setiap hari, setiap saat, setiap detik, suami saya sekarang lulus sekali Al Ustadz. Sudah tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu walaupun di mana tempat yang dicari masjid. Alhamdulillah saya bersyukur sampai nangis. Lalu yang pertanyaan ketiga, kenapa Al Ustadz setiap saya sholat tahajud saya nggak bisa menangis, saya selalu menangis Al Ustadz. Saya teringat neraka terus menerus setiap hari. Saya takut sekali dibakar Al Ustadz. Lalu dalam sujud saya mohon sama Allah, saya jangan tinggalkan Allah, karena saya tidak punya siapa-siapa. Saya hanya punya Allah dan Rasulullah dalam sujud saya. Apakah itu diperbolehkan? Saya orang yang tidak punya apa-apa, tapi saya ingin sekali sholat di Masjidil Haram, Pak Ustadz. Apa saya bisa? Saya selalu menangis, ingin menjadi muslimah yang baik, yang bisa infak sedekah setiap saat, tapi saya nggak bisa, Ustadz. Ustadz, tolong saya, Ustadz. Saya ingin jadi muslimah yang baik, yang bisa nolong orang lain, yang bisa taat pada Allah, Ustadz. Sekali lagi saya terima kasih karena Al Ustadz memberi ceramah, memberi pengertian hukum agama kepada keluarga saya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan hidayah yang Allah berikan kepada ibu jangan sampai terkencong lagi. Maka doalah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau kencongkan lagi hati kami setelah hidayah masuk ke dalam hati. Dulu sholatnya masih bolong-bolong, tidak tertib, ya. Bolong-bolong masih melakukan, makanya menganggap sholat itu ya naik kober. Islam itu yang penting sholat, ya, aja ditinggalke. Nek kelingane telu ya telu. Kelingane atau geleme loro ya loro. Itu karena belum tahu. Ya dah? Setelah tahu, alhamdulillah ternyata jalan yang saya tempuh jalan yang tidak benar. Dulu judes, galak dan sebagainya. Menurut pengakuannya sendiri tadi. Dengan ngaji berubah. Mulai nenek wong muni, ya, wong ngaji barang ora brong, wis watak gawan bayi kok.
Ya. Watak itu ora iso diubah. Nek watak ora iso diubah, ya. Wong Arab iki dadi Quran diturunkan barang ora. Dulu Allah turunkan Quran memperbaiki akhlak. Ya. Orang Arab dahulu sukanya perang. Perang. Wow, sungguh tiap hari perang. Ada masalah sedikit perang. Terus masing-masing membanggakan golongannya, sukunya. Nah, dengan turunnya Islam, Al-Quran diingatkan oleh Allah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Idh kuntum a'ta'am fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah ketika kamu dahulu masih jahiliyah. Wataknya orang jahiliyah ya semacam itu. Dikit-dikit marah, ya. Mudah berkelahi, bermusuhan dan. Tapi setelah nikmat Islam diberikan kepadamu, dengan nikmat Islam itu yang tadinya selalu bermusuhan, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat Allah itulah menjadi kamu bersaudara. Tidak bermusuhan. Mau watak sejelek apapun, kalau dicelup dengan Quran harus berubah. Kalau dicelup dengan Quran tidak berubah, itu namanya orang yang khatamallah ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim. Itu orang kafir. Orang kafir yang keadaannya sama saja. Dinasihati atau tidak dinasihati sama saja. Sama saja bagaimana? La yu'minun, tidak beriman. Ya. Tapi kalau hatinya mau berubah, mau mendengarkan Quran betul, pasti akan berubah. Karena Quran itu untuk berubah, membebaskan manusia dari gelap gulita ke cahaya terang benderang, menuntun manusia dari jalan sesat ke jalan selamat. Jadi kan berubah, beri perubahan. Maka ibu yang mengalami perubahan itu bersyukur pada Allah. Itu bukan karena saya, tapi karena Quran yang menyentuh hati, membuka hati, hidayah ibu itu karena Quran. Dulunya ya Islam, tapi ya nggak pernah baca Quran, nggak pernah memperhatikan isinya Quran. Moco mungkin ya moco, tapi nggak ngerti maksudnya. Ya, akhirnya nggak mengerti. Quran itu hudan, petunjuk. Jadi baca tuh nggak ngerti maksudnya, petunjuk apa yang diambil, wong tidak paham. Maka setelah mengkaji jadi paham. Ya itulah itu. Maka itu semua dipegang teguh. Jangan sampai terkencong. Agama yang ada hidayah dan masuk di hati supaya jangan keluar lagi. Maka caranya bagaimana? Tadi yang saya terangkan panjang lebar dari ibu, sabar. Berkumpul dengan orang-orang yang baik-baik. Ya, sana di Wonosobo ya tadi ya, ikuti kajian yang ada di Wonosobo sana. Kajian MTA. Ya, kajian di sana. Mengapa kok kajian MTA? Yang saya tahu karena MTA itu kalau namanya ikut ngaji itu rutin ajek. Tidak boleh mudah-mudah apa, dilo-dilo pamit, ada tanggane digawe pamit, ya, tanggane kondangan pamit, ya, orang bakal dadi ngaji itu sungguh-sungguh. Wong nyambut gawe mencari nasi sepiring ora tenanan ora entuk, apalagi mencari surga. Ya. Hari masuk harus masuk, kecuali sakit. Tidak boleh hari masuk ngaji tidak masuk karena apa? Pamit jagong. Ya, jagong apa? Pasaran bayi. Besok jagong meneh apa? Tanggane mitoni. Besok meneh jagong meneh apa? 40-an. Nah, wis ngono terus urepe nggo ora bakal ngerti agama. Nah, maka dengan itulah kita paham, kumpul dengan orang yang baik-baik biar paham tentang agama. Kalau paham tentang agama berarti menjadi orang baik itu bisa, karena Nabi mengatakan siapa yang kalau menjadi orang baik, paham tentang agamanya. Kalau tidak paham, bagaimanapun juga tidak mungkin jadi orang baik. Paham tentang Allah, supaya paham maka ngaji. Maka ngajinya diistiqomahkan. Ya ini maka bersyukur pada Allah ibu ya, bersyukurlah. Adapun kalau salat tahajud sering menangis, tidak masalah kalau nangisnya takut pada Allah. Nabi kita mengatakan kalau mata ini bisa menangis karena takutnya kepada Allah, ya, akan menjadi orang yang
tidak mungkin tersentuh api neraka seperti air susu kembali ke teteknya. Air susu sudah dikeluarkan, tidak mungkin bisa dikembalikan ke teteknya lagi, tidak mungkin gitu loh. Ya, maka kalau ada orang menangis takut kepada Allah, orang itu tidak akan tersentuh api neraka seperti air susu tidak mungkin kembali ke teteknya lagi. Tapi baliknya, orang yang sudah terlanjur masuk neraka tidak mungkin masuk surga sehingga ada unta masuk ke lubang jarum. Jadi kalau masuk neraka kepingin mlebu surga tunggunen nanti kalau sudah ada unta masuk lubang jarum. Maksudnya itu tangeh lamun gitu loh. Maka dijaga jangan sampai kita masuk neraka. Ya, mumpung masih ada kesempatan hidup ini, jalan-jalan yang menuju ke neraka dihentikan. Perbanyak jalan menuju ke surga. Nek kebacut masuk neraka, aja ngarep-arep metune sone ana unta mlebu lubang jarum. Nek urung eneng tunggunen terus. Maka kalau sholat takut pada Allah nangis, ya mudah-mudahan lah menandakan takutnya kepada Allah. Abu Bakar As-Siddiq itu juga kalau sholat selalu menangis pada Allah. Maka ketika Nabi agak sakit, kurang sehat badannya, untuk menggantikan sholat, mengimami sholat yang ditunjuk Abu Bakar. Aisyah istri Nabi, putrinya Abu Bakar usul, ya Rasulullah jangan Abu Bakar yang menjadi imam, ya, karena orangnya lembut, kalau sholat mesti menangis. Bagaimana kalau jadi imam nanti makmumnya kan tidak dengar bacaannya. Ya, tapi Nabi terus. Akhirnya melalui Hafsah itu putrinya Umar, itu istrinya Nabi, putrinya Umar. Akhirnya ya usulkan, ya Rasulullah supaya menggantikan imam jangan Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau sholat mesti menangis. Ya, maka suruh itu. Pindah Abu Bakar suruh jadi imam. Nah, gitu lah. Jadi sholat menangis karena takut pada Allah, ya, tidak dosa. Boleh, tidak batal. Ibu kepengen sholat di Masjidil Haram, bisa Bu, besok kalau ibadah haji sholat di sana. Ya. Lah saya orang tidak punya, bagaimana bisa ibadah haji? Ya, ya, semua orang Islam itu berkewajiban. 5 rukun Islam harus wajib. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Jangan diabaikan itu. Nah, kalau ternyata sampai meninggal, ternyata belum bisa ibadah haji kan tidak punya dana, insya Allah tidak termasuk orang yang mengabaikan. Ya, yang mengabaikan itu mampu, ada, sehat, biaya ada, tidak mau berangkat. Nah, itu orang mengabaikan. Maka ibadah haji bagi yang mampu. Mampu di sini tidak hanya sekedar dananya, termasuk mampu fisiknya. Dananya ada, tapi badannya nggak sehat, nggak mampu. Ya, tidak wajib. Walaupun masih hidup, tapi berangkat karena nggak mampu fisik. Apalagi naik pesawat jauh, sudah tidak mungkin mampu. Tidak dosa. Nah, apalagi sudah mati, belum pernah haji. Orang mati sugih apa enggak? Tinggalannya banyak, bu haji turah. Tapi tidak mampu. Obah wis ora mampu. Apa meneh go? Tawaf, sa'i, wukuf. Ya. Nah, mungkin. Tapi kalau sudah bacot mati durung haji, ya tidak wajib. Orang mati belum haji, walaupun tinggalannya akeh ora wajib haji. Nah, maka itu Ibu tidak usah kecil hati. Mohon pada Allah. Ya, mohon pada Allah. Sungguh-sungguh nanti Allah kasih jalan, siapa tahu nanti Allah berikan rezeki untuk bisa nabung, akhirnya bisa ibadah haji. Wong nabung haji itu sekarang kemarin sudah kita daftarkan tuh katanya nunggu 20 tahun lagi. Mau haji itu daftarnya 20 tahun lagi.
Kalau sekarang umurnya 60, 20 tahun lagi berarti nah, 20 tahun lagi. Tapi ada niat, sudah. Ya, kalau sudah ternyata tidak sampai ya, tapi kita tidak mengabaikan rukun Islam yang kelima, haji tidak. Jadi tidak usah kecil hati Ibu, kalau sampai ditimbali Allah belum bisa sholat di Masjidil Haram, ya insya Allah tidak dosa dan banyak jalan untuk masuk surga walaupun tidak sampai ke sana karena tidak mampu tadi. Kemudian yang tanya ya, bagaimana apa boleh wanita KB itu boleh apa tidak? Boleh enggak KB? KB itu apa toh? Keluarga berencana, boleh. Ngapain merencanakan berkeluarga, keluarga direncanakan boleh. Kalau melaksanakan tuntunan Islam betul itu sudah KB itu. Ya. Ibu kalau menyusui anak sempurna berapa tahun? 2 tahun disusui anak sempurna. Sampai 2 tahun. Nanti kalau sehingga mau melahirkan lagi 2 tahun ditambah 9 bulan kan ambil 3 tahun. Ya, 3 tahun baru punya adik lagi. Sudah keluarga berencana itu. Ya. Tapi kalau tiap tahun melahirkan boleh enggak? Boleh. Tiap tahun melahirkan berarti reden. Boleh. Ya. Jadi keluarga berencana itu boleh, tidak dilarang. Justru segala sesuatu harus direncanakan biar matang dengan baik. Yang tidak boleh itu kalau terus tidak mau punya anak itu.